kami dari Prodi Administrasi Publik kelas B kelompok 1 ingin membahas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tentang perkenalan dengan ilmu pengetahuan alam. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan dan tujuan permasalahan. 1. Latar belakang atau belakang dari ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang benda-benda alam. Ilmu pengetahuan lahir dari pengamatan terhadap suatu fenomena alam yang digali secara terus-menerus dan sistematis sehingga didapatkan suatu konsep ilmu. Berdasarkan bentuknya, objek ilmu pengetahuan alam terbagi menjadi dua, yakni objek yang bersifat konkret dan bersifat abstrak. Topik permasalahan dari ilmu pengetahuan alam yang pertama yaitu pengertian dan peranan IPA, kedua perkembangan alam pikiran manusia, yang ketiga sifat unik manusia, rasa ingin tahu, mitos, dan penerapan deduktif dan induktif. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu sebagai tugas yang kolektif yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah ilmu alamiah dasar sebagai referensi atau pengenalan terhadap mata kuliah ilmu alamiah dasar dan untuk mengetahui perkembangan pikiran alam manusia yang dari primitif ke Bab 2 pembahasan pengertian dan peranan IPA. Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan apakah itu IPA. However, Wells dan kawan-kawan mendefinisikan IPA sebagai ilmu yang sistematis dan dirumuskan. Ilmu ini berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan terutama didasarkan atas pengamatan dan induksi. Nabes di dalam bukunya Science in Education menyatakan bahwa IPA adalah pengetahuan yang teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Kedua pendapat di atas sebenarnya tidak berbeda. Memang benar, IPA adalah ilmu teoritis, tetapi teori itu didapat dari pengamatan dan eksperimentasi terhadap gejala-gejala. Fakta tentang gejala kebendaan atau alam diselidiki dan diuji berulang-ulang melalui eksperimen. Berdasarkan hasil itulah dirumuskan pengetahuan ilmiahnya atau teori. Teori pun tidak dapat berdiri sendiri. Teori didasari oleh suatu hasil pengamatan. Jadi, dapat disetujui bahwa IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh disusun dengan cara khas, yakni dengan melakukan observasi eksperimen, fermentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan seterusnya. Berkaitan antara cara yang satu dengan cara yang lain, cara untuk mempelajari ilmu secara demikian dijalankan dengan mengambil metode ilmiah. Peranan IPA adalah ilmu yang membahas tentang alam dengan segala isinya, sedangkan ilmu adalah suatu penerapan IPA yang memenuhi kebutuhan manusia. Bumi tempat manusia hidup berisi dua macam makhluk. Artinya Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu benda yang sifatnya anorganis dan yang lain makhluk bersifat organis. Masing-masing memiliki ciri-ciri khas sehingga lebih mudah dibedakan dan disanding dengan yang lain. Tetapi ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk hidup lebih tinggi, lebih sempurna dari hewan apalagi Tuhan. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya mempunyai ciri-ciri yaitu organ tubuhnya kompleks dan khusus, terutama pada bagian otak, sehingga manusia merupakan makhluk yang cerdas dan bijaksana. Adanya kemampuan untuk berusaha, maka manusia menggunakan pikirannya untuk sesuatu di masa sekarang atau masa depan dengan pertimbangan masa lalu sebagai pengalaman. Mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, artinya adanya zat yang masuk dan juga yang keluar. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang dari dalam dan luar, memiliki potensi untuk berkembang biak, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungan. Jika sudah waktunya, manusia akan mati. Timulia mitos. 1. Keterbatasan pengetahuan manusia. 2. Keterbatasan penalaran manusia. 3. Keinginan manusia yang telah dipenuhi untuk sementara. 4. Keterbatasan alat indera manusia yang terbagi menjadi 4, yakni alat penglihatan, alat pendengaran, alat penciuman, dan alat perasa. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak belakang dari kenyataan yang bersifat
sebagai berikut. Tertibnya adalah pengalaman manusia berupa gejala-gejala alam, kemudian dikumpulkan melalui metode keilmuan serta mempunyai manfaat untuk kesejahteraan manusia. Timbulnya ilmu pengetahuan alam berkat makin sempurnanya alat pengamat bintang berupa teleskop dan juga makin meningkatnya kemampuan berpikir manusia. Maka pada tahun 1500 atau 1600 terjadi perubahan masyarakat semua ajarannya antara lain: satu, matahari adalah pusat dari sistem solar di dalam sistem itu. Bumi adalah salah satu dari planet-planet lain yang beredar mengelilingi matahari. Dua, bulan beredar mengelilingi bumi dan bisa mengelilingi matahari. Tiga, bumi berputar pada rohnya dan dari barat ke timur yang membuatkan adanya siang dan malam serta peperangan tanpa diragam bintang. Dengan rasionalisme yang empiris yang berbagai kebutuhan maju dengan besar sehingga manusia teknologi dan berbagai keterampilan kemungkinan terjadinya revolusi teknologi, riset, revolusi. Itulah tadi pembahasan dari bab 2. Selanjutnya itu bab 3 penutup. Saya dapat menarik kesimpulan dari penyusunan makalah ini, yaitu IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh disusun dengan cara khas, yakni dengan melakukan observasi eksperimen. Teknologi IPA ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu teknologi maju, yakni teknologi tingkat pertama suatu usaha yang mengarah pada bidang pendidikan, latihan, serta pembinaan para peneliti ilmiah untuk selalu mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi yang vital serta dibutuhkan oleh suatu negara. Teknologi adaptif atau teknologi madya, yakni perkembangan dari suatu teknologi maju yang penggunaannya mesti harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan negara yang memerlukan. Teknologi protektif adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi konservasi, restorasi, dan regenerasi segenap SDA yang ada. Setelah menarik kesimpulan, oleh karenanya kami menyarankan kepada pembaca agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan IPA karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi IPA tidak saja bermanfaat dalam bidang pendidikan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang makalah kami yang berjudul Pengenalan dengan Ilmu Pengetahuan Alam. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu kami untuk menyelesaikan makalah kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.